apalagi mulutnya. Kesadaran motorik David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, semakin membaik. Namun, keluarga David tolak berdamai. Relasi Rafael Alun dengan Wakil Ketua KPK menjadi sorotan. Rafael Alun diduga termasuk geng lama pegawai Ditjen Pajak yang memiliki transaksi mencurigakan. Persidangan kasus narkoba Teddy Minahasa diwarnai isak tangis Dodi Prawira Negara usai ceritakan alasan perintah tukar sabu sitaan. Halo saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mercy Tirayo, inilah berita pertama. Kesadaran motorik David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak, menunjukkan tingkat kenormalan tinggi. Namun, keluarga David Ozora menutup peluang damai atas kasus penganiayaan berat. Sederet perilaku buruk Mario Dandi pun menjadi sorotan. Mulai dari pamer harta di media sosial, Mario juga disebut sering tidak bayar saat melintasi gerbang tol. Apalagi mulutnya. Buka mulut, buka ya, pinter. Nah, Ayo, pelan-pelan, pelan-pelan. Enak. Nangis ya. Enak ya. Enak dong, ya jus buah ya. Tepat 1 bulan, David Ozora mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Pihak keluarga menyebut kesadaran motorik David menunjukkan tingkat kenormalan tinggi. David sudah bisa menerima perintah sederhana seperti membuka mulut dan disuapi, menegakkan tubuh, dan mengedipkan mata. Meski sudah mengalami kemajuan, tim dokter masih fokus melakukan stimulasi kognitif. Sementara itu, keluarga David Ozora menutup peluang damai atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi CS. Karena pada saat itu juga bertemu dengan ayah korban langsung dan Kak Jati juga melihat kondisi David langsung ya, dan bahkan yang disampaikan itu ya ini penganiayaan berat. Kita tegas sejak awal siapapun yang sudah dinyatakan tersangka, baik itu termasuk juga yang anak berkonflik dengan hukum, yang semua harus diproses seadil-adilnya. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, bertemu dengan pimpinan wilayah Ansor berbagai daerah untuk meluruskan informasi yang beredar. Perwakilan Ansor wilayah Kalimantan Timur mengonfirmasi bahwa tidak ada penawaran restoratif justice yang disampaikan Kajati saat menjenguk David. Sikap penegak hukum. Nah, sehingga dengan kondisi hari ini yang viral ini, tentu kami juga bertanggung jawab. Karena kami semua menjadi saksi dalam ruangan itu bahwa tidak ada proses penawaran yang dilakukan Pak Kajati, khususnya kepada Bang Jo. Jadi umpamanya nih, Pak Jo ini ada tawaran begini nih, ada RJ nih, nggak ada. Kajati DKI Jakarta pun menyebut restoratif justice hanya diberikan jika ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Sementara itu, untuk AG sebagai pelaku anak, hal ini masih perlu ditelaah lebih lanjut. Bahwa konsep untuk anak, pelaku anak, itu ada yang dinamakan konsep perdamaian. Sehingga perdamaian itu pun harus dilihat juga. Harus ada kesepakatan antara pelaku, korban, dan atau keluarganya. Terus juga ada kriterianya, tindak pidana apa yang mesti dapat dikenakan itu. Nah, itu kan masih ada. Sedangkan ini proses anak ada percepatan. Saat ini korban belum dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga mustahil bisa terjadi kesepakatan tersebut. Pupusnya harapan restoratif justice untuk Mario Dandi CS membuat proses hukum dilanjutkan. Selasa siang, berkas perkara AG, anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan David, dinyatakan lengkap. AG pun diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri. Setelah diperiksa selama 2 jam di Kejari Jakarta Selatan, AG dipindahkan ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial karena statusnya sebagai pelaku anak. Mempersiapkan atau menyempurnakan surat dakwaan, dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan ke perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jangka waktu penahanan untuk anak hanya 5 hari. Hanya 5 hari ya. Kemudian yang bersangkutan tetap ditempatkan di LPKS selama 5 hari. Jaksa penuntut umum mungkin ada sekitar 7. Memang itu sebagian besar sudah
mempunyai sertifikasi ya atau kualifikasi sebagai jaksa anak. Penyidikan tersangka Mario Dandi CS pun berlanjut. Dalam program Rosi, Direskrimum Polda Metro Jaya Hengki Haryadi menyebut Mario Dandi secara sadar dan berencana menendang bagian vital saat menganiaya David Ozora. Polisi yakin unsur perencanaan terpenuhi. Kami perlu jelaskan yang tadi kami bahwa pada saat sekali tendangan tidak sadar, dia melanjutkan dengan tendangan-tendangan ke arah yang vital. Ini konfirmasi dari dokter, ini sangat vital di sini. Nah, kemudian dia juga dari arah yang berbeda, kemudian menendang kepalanya lagi. Bahkan ada kata-kata free kick kemudian sambil berlari. Ingat Pak, ini sambil berlari ditendang lagi kepala daripada korban itu. Dalam konstruksi pasal kita bisa lihat di sini bahwa unsur perencanaan itu ada. Karena perencanaan ini tidak harus ada waktu yang panjang, tapi ada jeda waktu antara niat kemudian perbuatan. Tak hanya pasal penganiayaan berat terencana, kini Mario Dandi terancam pasal pidana baru karena menyebar video penganiayaan David Ozora ke beberapa orang. Mario Dandi bisa dijerat Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, yakni dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Sementara itu, setelah lama disebut sebagai pemicu Mario Dandi melakukan tindakan keji kepada David, mantan kekasih Mario, Amanda Pretia, buka suara. Amanda bahkan melaporkan Mario Dandi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Amanda pun menegaskan tak ada pembicaraan mengenai David maupun AG saat ia bertemu Mario akhir Januari lalu. Emang biasa, temenan biasa sih. Emang udah sejak putus juga udah bener-bener kayak temenan biasa, nggak ada yang kayak hubungan spesial atau apa, aku nggak ada sih. Berarti AG itu masih sering dibawa Mario juga nggak waktu lewat bareng sama Amanda? Enggak. Aku kurang... Kan beda komunitas. Nggak tahu deh aku. Setelah penganiayaan David Ozora, sejumlah perilaku buruk Mario Dandi pun menjadi sorotan. Mulai dari tindakan pamer harta di media sosial yang turut menyeret sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, Mario disebut sering tidak bayar saat melintas gerbang tol. Hal itu sempat diungkap penasihat hukum tersangka Shane Lucas. Si Shane tahu ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh si Mario itu, dia bilang ini dia lolos, atau lolos dia, jadi pernah naik di dalam tol juga, dia pernah tidak lolos juga. Mario Dandi pun dikaitkan dengan kasus pengemudi BMW tak bayar bensin yang sempat viral di tahun 2021. Sejumlah unggahan menyebut pengemudi yang kabur di SPBU Pesanggerahan Jakarta Selatan adalah Mario Dandi. Karena ulahnya, pegawai SPBU disebut-sebut harus mengganti rugi hingga Rp602.000 untuk 61 liter BBM. Namun, Polsek Pesanggerahan tidak bisa memastikan pelakunya adalah Mario Dandi. Pasalnya, saat proses mediasi yang berakhir damai, pelaku diwakilkan keluarga. Kasus temuan harta janggal mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terus bergulir. Kini, publik menyoroti relasi Rafael Alun dengan Wakil Ketua KPK yang juga teman seangkatan Rafael di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Mantan Kepala PPATK mengungkap Rafael Alun diduga termasuk geng lama pegawai Ditjen Pajak yang memiliki transaksi mencurigakan. Kasus temuan harta janggal mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo terus bergulir. Mantan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengungkap KPK dulu sempat mengendus kejanggalan transaksi Rafael Alun saat menyelidiki mantan penyidik Ditjen Pajak yang kini telah berstatus terpidana korupsi Handang Soekarno. Rafael diduga satu kelompok dengan Handang yang juga teman seangkatan Rafael di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN tahun 1986. Namun saat itu KPK kesulitan menjerat Rafael karena susah menentukan pidana pokok dari transaksi Rafael Alun tersebut. Dan pada waktu kita tangkap dulu Handang itu, termasuk juga memeriksa Pak Dirjen yang pada saat itu juga kita sudah lihat ini bagaimana hubungannya. Dan ternyata Handang yang dulu kita tangkap dengan Rafael ini adalah dari satu grup sama. Pernyataan Laode Muhammad Syarif diamini mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Yunus Hussein. Yunus mengungkap Rafael Alun diduga termasuk geng lama pegawai Ditjen Pajak yang memiliki transaksi mencurigakan.
Ia menyebut geng tersebut berjumlah sekitar 30 orang. Bukan hanya kenal satu sama lain, tapi juga kenal dengan mantan pegawai pajak yang beralih profesi sebagai konsultan sehingga menguatkan dugaan kong kali kong. Kini, publik menyoroti relasi Rafael Alun dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sama seperti Handang, Rafael juga teman seangkatan Alexander Marwata di STAN. Masyarakat khawatir relasi Rafael Alun dan Alexander Marwata berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat menghambat penindakan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang eks-pegawai Eselon 3 tersebut. Dalam rapat penanganan perkara ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata telah menyampaikan dirinya memang kenal baik dengan Rafael Alun. Namun, ia membantah terjadi konflik kepentingan dalam penindakan kasus teman seangkatannya itu. Alex menyatakan, tidak ada benturan kepentingan. Saya tidak ada hubungan bisnis dengan yang bersangkutan. Sebelum perkara RAT, Rafael Alun Trisambodo, ada 3 orang teman seangkatan saya yang diproses di KPK. Penyelidik atau penyidik KPK profesional. Pimpinan tidak akan intervensi. Juru bicara KPK Ali Fikri juga menegaskan, tidak ada benturan kepentingan antara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan penyelidikan Rafael Alun. Pak Alex juga sudah jelaskan kan ke teman-teman, dia juga sudah sampaikan ke pimpinan yang lain gitu. Sebagai bagian pertanggungjawaban bila sekiranya ada benturan kepentingan terhadap penanganan perkara, sehingga ketika pengambilan keputusan nantinya tidak turut di dalam mengambil suara. Kalau dari riwayat pekerjaan pun juga tidak pernah bertemu, tidak pernah ketemu kan, berbeda di BPKP dan kemudian di Kementerian Hukum dan HAM, ya, bukan di Kementerian Keuangan. Penyelidikan KPK terkait Rafael Alun menyeret Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro. KPK mengendus keterlibatan Wahono melalui kepemilikan saham istrinya pada 2 perusahaan properti milik istri Rafael Alun di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. KPK pun menemukan kejanggalan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Wahono Saputro. Ia tercatat memiliki harta senilai 14,3 miliar rupiah yang dilaporkan Februari 2022 lalu. Sebagian besar berupa tanah dan bangunan senilai 12,6 miliar rupiah, mobil senilai 930 juta rupiah, serta harta bergerak, surat berharga dan kas sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara itu, Wahono tercatat memiliki utang 1,5 miliar rupiah. KPK telah 2 kali memeriksa Wahono Saputro terkait temuan harta janggal dan relasi bisnis dengan Rafael Alun, yakni tanggal 16 dan 14 Maret lalu. Sejumlah temuan harta kekayaan janggal dan transaksi mencurigakan yang terungkap akibat gaya hidup mentereng para pejabat negara dinilai sebagai bukti pengawasan internal lembaga pemerintah macet. Artinya dari sisi pengawasan internal tidak jalan. Nah yang kedua tadi dari sisi hukum, gaya hidup mewah ini biasanya memang ya juga tidak lepas dari memanfaatkan harta-harta hasil kejahatan untuk eksistensi diri. Orang dengan gaya hidup mewah itu punya potensi menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi lain itu jauh lebih tinggi daripada lainnya. Nah saya berharap ke depan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak buah itu harus ada pertanggungjawaban atasan langsungnya dan harus ada pertanggungjawaban dari inspektorat. Realnya bagaimana? Misalnya anak buah korupsi, maka atasan langsungnya harus dicopot dari jabatan. KPK telah meningkatkan kasus dugaan pencucian uang Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Publik pun menanti transparansi pemerintah dalam membongkar sederet harta kekayaan fantastis para pejabat negara lainnya. Persidangan kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa semakin memanas. Hakim Ketua dan Jaksa Penuntut Umum cecar Teddy Minahasa terkait adanya perintah gantikan barang bukti sabu dengan tawas. Sementara itu, terdakwa Dodi Prawira Negara mengaku bersalah dan isak tangis Dodi pun pecah usai menceritakan alasan perintah tukar sabu sitaan oleh Irjen Teddy Minahasa. Banyak fakta terkuak dalam persidangan mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Salah satunya, Teddy mengaku mendapat bocoran dari temannya di Badan Intelijen Negara atau BIN terkait penangkapan narkotika yang melibatkan anak buah Teddy. Ingat terdakwa kapan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan kasus ini? Ingat Yang Mulia. Kapan?
kami dapat kabar dari salah satu kawan saya yang di Badan Intelijen Negara, diinformasikan bahwa nama saya disebut-sebut di dalam penangkapan narkotika yang melibatkan anak buah saya. Kemudian jam 3 lewat ya 15 atau 15.30 diizinkan pulang dari Medistra langsung menuju ke ruang kerja Kapolri. Di sana menunggu lebih kurang 1,5 jam. Kira-kira jam 17 waktu Indonesia Barat saya diterima. Kapolri mengatakan, Dinda, saya tidak ingin terulang seperti kasus Sambo. Saya mendapat informasi yang keliru. Dinda diklarifikasi dulu di Propam. Kira-kira selesai jam 00.30 waktu Indonesia Barat, saya diambil alih oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Saat itu pula saya dinyatakan sebagai tersangka dan ditangkap. Saat persidangan, Hakim Ketua juga cecar Teddy Minahasa terkait adanya perintah gantikan barang bukti sabu dengan tawas. Ganti sebagian dengan tawas atau terawas. Nah, ada istilah itu tadi di sana. Siap. Itu benar perintah terdakwa atau terdakwa yang buat? Ya, kalau saudara tadi menyatakan itu narasi, yang membuat itu memang benar, saudara? Benar, Yang Mulia. Benar, ya. Namun maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisihkan sebagian BB dengan itu, mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Saya sendiri tidak terlalu hafal tulisannya. Tapi maksud saudara tawasnya sebenarnya? Maksud saya tawas. Oke, Dan bonus untuk anggota ditambah emoji orang tertawa. Sementara itu, terdakwa Dodi Prawiranegara mengaku bersalah atas kasus narkoba yang menimpanya. Isak tangis Dodi pun pecah usai menceritakan alasan perintah tukar sabu sitaan oleh Irjen Teddy Minahasa. Tapi kok bisa tega ketika saya mengungkap kasus sebesar ini, yang ingin niat saya itu menaikkan namanya seorang Teddy Minahasa, itu justru diperintahkan seperti ini. Apa sih yang ada di benak otaknya dengan hatinya sehingga menghancurkan saya, keluarga saya, dan keluarga dia sendiri? Apakah kurang uangnya dia? Apakah saudara merasa bersalah dalam perkara ini? Saya sangat bersalah, Yang Mulia. Menyesal? Saya sangat menyesal. Apalagi saya melihat kedua orang tua saya nggak tega, anak saya, istri saya. Habis sudah. Saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Yang Mulia. Prestasi saya mulai dari 2001 sampai sekarang dihancurkan oleh seorang bintang 2. Berbeda dengan Teddy, pernyataan Linda Pujiastuti pada sidang sebelumnya mengungkap Teddy minta fee 100 miliar rupiah untuk loloskan sabu 1 ton dari Taiwan. Linda, atau yang kerap disapa Anita oleh Teddy ini, juga menyebut Teddy meminta sindikat mengirim 2 ton sabu, 1 ton ditangkap, dan 1 ton untuk diloloskan. Namun, pengiriman tersebut batal karena sindikat tak mampu membayar permintaan Irjen Teddy. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina, itu saya udah minta maaf, katanya Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang, ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim kita kawal, ya bilang aja buy one get one. Kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Di sisi lain, istri Dodi menyebut bahwa istri Irjen Teddy Minahasa akan membantu kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bukit Tinggi itu. Hal itu pun disampaikan Rahma Dharma Putri sebelum menjadi saksi meringankan terdakwa Dodi Prawiranegara. Kalau dari Bu Merti bukan tekanan ya, karena Bu Merti sendiri setelah pertemuan saya yang kedua, yang pertama kali saya dan Bu Merti sama-sama tidak tahu cerita yang sebenarnya. Nah, di pertemuan kedua itu Bu Merti menyampaikan, saya sudah tanya langsung ke Bapak, ini ceritanya apa benar Dodi itu
waktu itu kata-katanya, apa benar Dodi itu lo yang nyuruh gitu untuk nyisikan itu? Iya, dan Bapak mengiyakan waktu itu, mengiyakan. Terus udah gitu Ibu bilang terlepas benar atau enggak Bapak menyuruh menjual, saya tekankan di situ ke Bapak, tapi yang pasti lo tahu kan kalau Dodi itu nyimpen barang itu gitu loh. Lo nyuruh nyisikan, lo tahu Dodi nyimpen barang itu, ya udah berarti semua ini perintah lo gitu loh. Jadi Ibu intinya mau membantu saya dan Pak Dodi karena Pak Dodi ini melakukan itu atas perintah Pak TM gitu. Teddy Minahasa didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg dengan ancaman hukuman maksimal mati dan minimal 20 tahun penjara. Teddy Minahasa dijadwalkan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada 30 Maret mendatang. Demikian program